Kalau kita mau cerita tentang rumah ini, jadi pertama kita objektifnya ngelihat dari sisi klien dulu. Gitu. Klien ini nih punya hobi olahraga, terus cinta banget sama tanaman, hobi berkebun juga gitu. Dan dia memang suka banget sama alam lah gitu. Nah dari situ kita juga ngelihat itu jadi satu hal yang sangat unik buat kita jadiin konsep desain lah, kurang lebih seperti itu. Gua Hesby, gue Prisil, gua sebagai prinsipal di Delusion Architect. gue sebagai arsitek di Delusion. Rumah ini ukuran lahannya sendiri itu di 11 kali 25 meter, kurang lebih 280 meter persegi untuk tanahnya gitu. Nah disinilah di tanah ini kita bikin tuh bangunan kurang lebih 250 meter persegi. Kita mencoba menjawab isu yang ada di site ini. Karena site-nya menghadap barat, jadi pada awalnya itu satu masa bangunan kita coba menghadapkan ke arah utara. Jadi kenapa? Agar heat dari matahari barat itu sendiri tidak terlalu terpapar secara langsung kepada bangunan gitu. Lalu dari satu masa bangunan yang kita hadapkan ke arah utara ini, kita bagi lagi dengan menggunakan aksis miring. Sehingga masa bangunannya akan terbagi menjadi dua, seperti itu. Untuk pembagian zoning dan layoutnya, karena masa bangunan ini sudah terbagi dua, kita bagi zoningnya itu menjadi area service, lalu ada area semi-private dan juga area private itu sendiri. Lalu untuk layoutnya, untuk menjawab dari matahari barat tersebut, kita juga mencoba memberikan buffer-buffer untuk ruangan-ruangan utama. Jadi buffer-buffernya ini berupa area service, seperti garasi, lalu ada area laundry, dan juga untuk masa bangunan yang sebelah kanan, kita mencoba memberikan buffer itu sebagai teras depan dan juga balkon, seperti itu. Konsep utama dari rumah ini tuh adalah biophilia. Jadi biophilia ini kita ambil dari bahasa Yunani yang artinya ada bio itu sendiri tentang makhluk hidup dan philia ini artinya adalah cinta gitu. Jadi memang kecintaan dari makhluk hidup ini kita coba terapkan dan aplikasikan jadi satu buah konsep utamanya gitu. Nah dari konsep utama ini kita breakdown lagi. Jadi ada dua gitu. Yang pertama ada inside and out dan juga ada like and space gitu. Jadi memang dari dua konsep inilah yang coba kita bawa lebih jauh ke konsep rumahnya gitu. Jadi kalau inside and out ini kita coba menghadirkan gimana sih penerapan tentang rumah yang ngebawa alam itu bisa kita masukin ke dalam rumahnya gitu. Jadi konsepnya cukup menarik nih gitu karena kecintaannya terhadap si tanaman ini sendiri, kita mau bikin suasana di dalam rumah itu memang asri dan sejuk sekali lah gitu. Sedangkan kalau yang like and space kita coba masukin pencahayaan alami dan tentunya pengudaraan itu semaksimal mungkin ke dalam rumah ini gitu. Jadi memang kita ngebuat satu buah konsep di rumah ini yang cukup unik dan menarik gitu. Jadi memang skylight di rumah ini cukup banyak gitu. Jadi ada di area utamanya, ada di area koridornya, ada di beberapa ruangan juga. Itu yang ngebuat rumah ini menjadi cukup terang lah gitu. Dan kita bisa menjadikan itu satu buah konsep yang cukup menarik untuk kita aplikasikan. Untuk material spek sendiri, kita memilihkan warna-warna earth tone dan juga warm tone. Jadi kita menggunakan pewarnaan kayu, lalu ada material kayu juga, ada roster, ada juga conwood, dan juga warna-warna yang kita pilih ini netral dan juga cenderung earth tone. Kita mungkin ngebahas mulai dari depannya, karena tadi kita lihat di perumahan tipikal Jakarta, dan yang lewat tuh lalu lalang juga cukup aktif dan banyak. Kita mau di entrance ini fasad rumah juga dan entrance-nya itu menjadi satu hal yang memang cukup ngeblocking dari si rumah gitu. Tapi memang ngeblocking ini pun juga nggak yang solid banget gitu. Jadi memang ada di fasad itu kita terapkan kisi-kisi supaya memang terlihatnya lebih bangunan tuh lebih ringan lah gitu. Dan orang ketika ngeliat bangunan ini nggak cuma dinding kosong atau tembok doang yang kesannya tuh masif banget gitu. Begitu juga sama pintu garasinya. Jadi pintu garasinya atau pagernya ini juga kita bikin memang itu ada kisi-kisinya gitu. Jadi ketika orang masuk, orang nggak bisa ngelihat langsung, tapi tidak terkesan untuk memblocking. Nah, ketika kita masuk ke rumah ini, entrance kita bagi jadi dua. Nah, entrance-nya ada yang entrance untuk masuk yang orangnya dan juga ada yang untuk mobil gitu. Nah, di sini menariknya adalah fasadnya ini ada beberapa fitur yang memang cukup unik gitu. Jadi ada kayak semacam tempat sampah yang udah dipilah-pilah dan itu terdesain terintegrasi sama dinding pagernya dan juga ada semacam tempat untuk paket lah gitu. Jadi memang itu yang cukup menarik juga, kita bikinnya cukup rapih gitu. Di entrance untuk parkir mobilnya kita pakai itu
grass block gitu. Jadi memang grass block ini lebih berfungsi untuk kita nggak bikin semuanya itu solid gitu. Jadi grass block ini kita fungsikan supaya air itu ketika hujan juga tetap menyerap ke dalam tanah gitu. Terus kanopinya pun juga kita bikin lebih ringan. Jadi kita pakai materialnya yang translucent atau bisa memasukkan cahaya gitu. Jadi mobil tuh kalau parkir juga dia nggak kehujanan, tapi tetap cahaya tetap bisa masuk gitu. Nah memang kita juga nerapin ada satu buah konsep yang cukup unik nih dari si kanopinya gitu. Jadi kanopinya ini kita bikin ada semacam bak tanaman. Jadi bak tanaman ini kita tumbuhin tanaman yang namanya Lee Kuan Yew gitu. Jadi ada tanaman yang menjuntai ke bawah. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumahnya itu udah kelihatan nih dari entrance-nya itu cukup green lah, kurang lebih kayak gitu. Nah udah kita masuk ke dalam rumahnya, itu disambut sama satu buah taman gitu. Jadi taman ini tadinya kalau dari fasad depan kita nggak bisa ngeliat nih gitu, ketutupan gitu. Tapi pas kita masuk ke dalam rumahnya melalui entrance itu kita disambut sama tanaman yang lumayan banyak lah. Ketika kita masuk ke dalam pintu rumah, itu kan lumrahnya biasanya orang tuh langsung masuk ke dalam ruangan gitu. Oh, ini entrance nih, masuk ke dalam pintu rumah gitu. Tapi di sini kita buat lumayan beda gitu. Jadi kita masuknya itu cukup dramatis kalau kita bilang gitu. Jadi kita masuk ke dalam satu buah lorong yang sebenarnya kita masuk ke rumah itu ternyata kita masih ada di luar rumah. Nah ini cukup jadi hal yang nggak lumrah, tapi kita bilangnya unik dan menarik gitu. Dan di aisles ini atau lorong masuk ke dalam rumah ini pun juga itu ada skylight-nya gitu. Jadi walaupun tertutupi saat hujan segala macem, tapi memang cahaya tetap bisa masuk di aisles ini. Jadi aisles ini ketika kita masuk ke dalam rumahnya tuh ada efek wow-nya lah gitu. Jadi orang bisa nanya nih, kok masuk ke rumahnya malah keluar ya gitu. Berikutnya kita cerita ke tempat pilatesnya atau tempat olahraganya gitu. Jadi dari entrance itu sebenarnya yang menarik pun juga ketika kita masuk ke pintu ruangan olahraganya ini, dia tuh tidak berupa pintu sebenarnya tampilannya, tapi lebih ke dinding camouflage gitu. Jadi orang ngeliatnya kayak dinding biasa aja, ternyata di situ ada pintu. Nah itu ada ketika kita masuk ke dalamnya, itu ada satu ruangan untuk olahraga gitu. Dan memang karena klien kita ini instruktur pilates, jadi memang difungsikan sebagai tempat pilates juga gitu. Nah yang cukup menarik sebenarnya tempat pilates yang tadi biasanya kebanyakan tuh sangat private, tertutup, di sini sama kita bikin cukup terbuka. Jadi terbukanya ini kita nggak bisa ngelihat ke depan langsung gitu, tapi kita kasih view ke area taman kering gitu. Jadi tadi di entrance itu kita langsung ngeliat taman, tapi di tempat olahraga ini juga kita bisa ngelihat taman juga gitu. Dan pintunya kalau pagi bisa dibuka lebar gitu. Jadi pengudaraan itu lebih bisa kita maksimalkan. Nah, di sana juga kita pakai satu buah konsep skylight. Jadi ketika memang siang atau pagi cahaya itu masuk cukup baik gitu. Jadi kita ngelihatnya sehari-hari kalaupun memang kita nggak butuh lampu ya kita bisa matiin juga gitu, dan rumahnya tetap bisa terang gitu, dan cukup lengkap juga. Jadi di area olahraga ini juga ada saunanya juga, sama ada tempat pool flushnya juga, semacam kolam kecil gitu. Jadi area yang cukup lengkap di lahan yang memang nggak terlalu besar. Jadi yang menarik dari rumah ini juga taman utamanya. Jadi taman utamanya ini kita jadikan sebagai point of interest atau juga view utama. Jadi tamannya ini akan bisa kita lihat dari area living, dining, dan juga kitchennya. Dan tamannya ini sebagai hiasan dan juga sebagai view, tapi kita juga menambahkan suasana rumah tersebut. Kita juga memberikan kolam ikan, dan kolam ikannya ini kita buat mengelilingi area livingnya. Jadi gunanya juga sebagai buffer untuk dari heat matahari. Karena kan kalau ada kolam, nanti dia ketika terkena panas matahari akan menjadi uap air, dan uap airnya ini yang akan meredakan suhu di area taman tersebut. Karena kepedulian klien terhadap lingkungan, kita juga mencoba untuk saving energy melalui rain harvesting dan juga solar panel. Jadi sistem rain harvestingnya ini nanti kita akan tampung dari air hujan yang turun, lalu kita tampung di bak penampungan ground tank, dan juga nanti airnya kita coba recycle untuk pembuangan flush closet dan juga untuk penyerapan tanaman seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita juga menggunakan solar panel. Jadi untuk menghemat listrik yang ada seperti itu.
Untuk di lantai satunya sendiri, selain ada ruang olahraga, kita juga ada ruang living, lalu ada ruang dining dan juga kitchen yang kita desain secara open layout. Desain open layout ini untuk menjawab kebutuhan klien, yaitu beliau suka untuk mengadakan acara untuk 10-20 orang. Jadi kita mencoba membuatkan space yang open layout agar ketika ada acara tersebut dapat terpakai secara maksimal. Dan living dining kitchen ini juga terhubung langsung dengan multifunction room. Jadi di ruang multifunction room nanti bakal ada pintu lipat yang bisa kita buka secara full seperti itu. Untuk di lantai satu ini juga terdapat hidden storage, yaitu di bawah tangga. Jadi ketika kita masuk itu kita tidak akan melihat storage tersebut karena pintunya itu kita buat seperti camouflage, tetapi ketika kita buka akan ada area storage yang cukup besar. Kalau void tangga dan skylight ini cukup jadi area yang sangat vokal di dalam rumah gitu, karena memang ini kan transisi ya, jadi ruangan kita menuju kamar utama, kamar anak, dan menuju lantai 2, dan juga di area ruang terbuka di lantai bawah. Itu memang ini jadi satu perhatian yang memang kita fokuskan untuk kita desain cukup baik gitu. Yang pertama, kita masukin juga konsep area luar ke area dalamnya itu. Jadi kita bikin satu buah pot itu yang memang terintegrasi sama area tangganya gitu. Jadi ketika kita melalui tangga itu, kita nggak cuma kayak ngelewatin tangga aja gitu, tapi tetap ada area taman juga di dalam ruangan yang itu menjadi hal yang cukup menarik gitu. Nah, di void tangga ini pun juga kita buka area atasnya jadi satu buah skylight yang besar. Jadi memang bisa point interestnya ini bisa menerangi seluruh area rumah. Memang kita finishing juga ada pelapis kaca filmnya supaya nggak terlalu panas gitu. Jadi walaupun terang memang kita juga cukup mereduksi panasnya itu sendiri gitu. Untuk di lantai 2 kita terdapat ruangan kamar anak, lalu ada master bathroom dan juga balcony. Jadi untuk kamar anak sendiri juga kita desainkan senyaman mungkin. Mereka mempunyai bukaan-bukaan yang cukup besar sehingga sinar matahari dan pengudaraan dapat masuk dengan baik ke ruangan tersebut. Lalu untuk area master bedroomnya sendiri kita juga menambahkan view. Jadi kita membuat semacam dry garden khusus untuk area master bedroom. Jadi dia mempunyai tambahan view seperti itu. Di lantai 2 juga terdapat koridor yang difungsikan untuk wall library untuk menjawab kebutuhan klien, yaitu hobinya yang suka membaca. Area servis ini juga kita mencoba desainkan dengan cukup baik, yaitu di area servis selain dari layout dan juga pengudaraan, kita juga ada penambahan skylight juga di area servis. Jadi skylight ini berfungsi untuk area laundry, jadi untuk area jemuran. Jadi jemuran itu walaupun tidak terlihat secara langsung dari area taman, tetapi dia tetap mendapatkan panas yang cukup untuk mengeringkan pakaiannya.